Bersama ayat intinya dari Yohanes 3 ayat 16 ya, tema Natal kita tahun ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mungkin udah jadi ayat hafalan kita dari kecil ya. Karena begitu besar kasih Allah ya. Dia mengirim anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak dari kita percaya kepada ayat ini? Dan seberapa kita percaya yang dikatakan ayat ini? Ini yang jadi pertanyaan kita ya. Oke ya, nah hari ini saya mau bahas 3 orang yang memang mestinya udah dengar ayat ini, malah udah sering dengar karena mereka dekat sekali sama Yesus. Dan kita lihat hasilnya yang berbeda-beda ya. Oke, yang pertama-tama saya pengen lihat murid Tuhan Yesus yang gagal. Tahu siapa? Yudas Iskariot ya. Kita mau pelajarin apakah benar-benar ini, kalau gini ya, Saul sering diperdebatkan ya. Orang bilang, Saul masuk surga enggak? Bingung kita ya. Dia sempat gak percaya sama Tuhan ya. Lalu mati juga setengah bunuh diri ya. Karena dia udah terluka karena itu, lalu dia bunuh diri ya. Lalu jadi perdebatan dong ya. Tapi kalau kalau Yudas, saya rasa sih gak masuk surga ya kayaknya ya. Gak tahu nanti kalau bisa di surga terus kita ketemu Yudas, kaget juga gitu. Dia masuk juga loh gitu loh ya. Tapi kayaknya sih enggak gitu loh ya, karena Tuhan sendiri yang ngomong gitu loh ya. Dan kita tahu bahwa ya coba kita lihat ayatnya ya. Berikutnya coba ya. Oke, Matius 26 ayat 24 ya. Tuhan yang ngomong tentang orang yang akan mencelakakan dia ya. Tuhan bilang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Artinya Yesus memang akan disalibkan ya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah, orang ini jelas Yudas lah yang maksud ya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan ya. Jadi kalau dari ayat ini saya berkesimpulan kemungkinan besar ya kan, saya bukan Tuhan yang sudah pasti gitu. Kemungkinan besar Yudas ya nggak diselamatkan gitu loh ya. Wah berarti bahaya juga nih ya. Bayangin ya, murid Yesus ya yang ikut Yesus 3,5 tahun sampai akhir lah ya. Ya udah akhir-akhir lah namanya, udah malam terakhir kan dia serahkan Yesus ya, masih ikut perjamuan sama Yesus loh ya, lalu kemudian gagal. Wah kita mesti pelajari nih kenapa gitu loh ya, kenapa dia sampai begitu ya. Nah kita tahu Yudas itu adalah bendaharanya Tuhan ya. Kalau dibilang bos ya, kalau namanya kita kalau di manajemen ya, bos itu harus menempatkan orang pada posisi yang tepat kan, benar gak ya? Kalau orang yang teliti, kamu taruh di pembukuan ya. Kalau orangnya yang memang pintar ngomong, kamu taruh di pemasaran. Jangan kebalik loh ya. Orang yang pintar ngomong, kamu taruh di pembukuan. Yang ngaco lah, dia kerjanya ngobrol, terus pembukuannya gak beres-beres gitu loh ya. Orang yang diam, kamu taruh di pemasaran. Ya kagak laku barangnya, dia ketemu orang aja males gitu loh ya kan. Bener gak? Lalu kalau orang yang gak jujur, boleh gak taruh pegang kas? Coba kalau jadi bos gitu, wah ini orang tuh kan nyolong, gak bener gini. Taruh gak di tempat kas? Taruh pegang duit gak? Ya kalau taruh pegang duit, kalau dia nyolong duit siapa yang salah coba? Bosnya atau dianya? Ya kan? Bener gak? Jadi aneh ya, Yesus tahu gak bahwa Yudas suka nyolong? Pasti tahu dong. Ya, Yesus kan Tuhan, dia ngerti hati manusia ya. Orang Farisi yang dia ketemu sementara dia tahu isi hatinya. Apalagi Yudas nih ya. Tapi kenapa Yesus taruh dia jadi bendahara yang pegang duit ya. Dan Yesus zaman itu boleh dibilang guru yang paling terkenal gitu loh ya. Mungkin di luar Gamaliel atau Gamaliel mungkin belakangan kali ya. Dia guru yang terkenal yang begitu banyak pengikut. Kira-kira yang nyumbang banyak gak? Banyak wanita-wanita kaya yang nyumbang loh ya. Mungkin duitnya juga gak sedikit ya. Makanya si itu kan sempat ngomong ya, waktu mau makan itu dikasih makan 200 dinar, gak cukup buat itu. Artinya mungkin duit mereka ada 200 dinar ya kan, tapi gak cukup katanya buat ini gitu loh ya. Nah jadi Yudas ini pegang bendaharanya Tuhan dan suka menyolong duitnya
perbendaharaan. Ya, lalu kita lihat ya, kita baca di Markus 14 ayat 4 ya. Kita lihat ini latar belakangnya adalah ada satu orang wanita ya. Kemungkinan besarnya Maria Magdalena ya. Dia datang kepada Yesus, lalu dia mengurapi Yesus ya. Tapi kita mesti hati-hati ya, sebenarnya Yesus ada diurapi 2 kali loh. Ya, kita sering kali jadiin sama ya. Yesus diurapin oleh seorang wanita pelacur di rumah Simon orang Farisi. Dan kejadian ini adalah Yesus diurapi oleh Maria Magdalena di rumah Simon juga, tapi Simon si kusta. Ya, jadi kita bisa hati-hati karena itu gabungin jadi satu, jadi bingung gitu ya. Ini terjadi adalah waktu Yesus udah mau disalibkan. Ya. Dan apa yang terjadi ya? Setelah itu kan dia bawa buli-buli itu ya. Zaman itu kan minyak wangi itu mahal sekali, disimpan di dalam buli-buli yang kalau mau dipakai harus dipecahkan. Ya. Dan biasanya katanya minyak narwastu itu ditabung sama wanita-wanita yang belum menikah. Mereka nabung beli minyak itu tujuannya untuk persiapan mereka menikah. Ya, jadi minyak itu pasti mahal dan kalau dipakai harus dipecahkan habis gitu loh ya. Nggak bisa dipakai sekarang yang semprot dikit dia mesti pecahin gitu loh ya. Nah, lalu terjadi setelah dia pecahin, dia urapin Yesus, lalu ada orang yang marah. Coba kita baca ya, Markus 14 ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa? Pemborosan minyak narwastu ini. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Ya, 300 dinar itu kalau kita hitung mungkin sekarang, kalau 1 dinar itu kan upah sehari. Ya, sekarang mungkin 100.000. Kalau dikursin ke sekarang mungkin itu minyaknya harga 30 juta gitu ya. Mahal nggak? Ya lumayan lah ya buat minyak wangi ya. Terus kita lihat berikutnya. Ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi Yudas memarahi Maria Magdalena, tapi Yesus counter dong, ya. Yesus bilang nggak apa-apa, malah ini bagus, ya kan? Kira-kira gitu kan? Lalu apa yang terjadi? Apa reaksinya Yudas? Kita lihat ayat berikutnya. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari kedua murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Kalau kita baca rentetannya ini, Yudas marah, tersinggung dia. Ya, lalu setelah itu dia langsung pergi kepada imam-imam. Kenapa? Karena ditegur Yesus. Ya, kenapa dia marah? Nah, kita perlu tahu ya, Tuhan bilang saingan terberat Tuhan itu sebenarnya siapa? Yang bisa menyaingi Tuhan itu siapa? Mamon, uang, ya. Yudas, makanya Tuhan itu berbeda dengan kita ya. Buat Tuhan itu sumber tidak terbatas, ya. Tuhan, kamu nyolong duit ya Tuhan juga nggak bakal habis sebenarnya gitu kan, seluruh dunia punya dia gitu ya. Kalau kita bos kan duit kita dicolongnya habis, nanti kita takut dong ya kan. Benar, kalau buat Tuhan nggak ada masalah gitu ya. Tapi Tuhan seringkali memberikan kita sesuatu yang kita perlu belajar ya. Yudas dikasih kesempatan untuk mengatasi berhalanya dia. Berhalanya dia siapa? Mamon kan? Ya, selama dia ikut Yesus sambil nyolong. Ya, berarti dia berhalanya dipelihara loh di dalam hatinya dia. Ya, lalu setelah itu, pas berhalanya makin lama makin dia ikutin, kena sentil sama Tuhan, marah nggak? Marah. Ya, kita perlu berhati-hati. Ya, berhala biasanya kalau berhalanya kita kena, kita akan marah. Ya, karena berhala itu perlu dilindungin. Ya. Kalau Tuhan nggak perlu dilindungin, Tuhan malah nggak mau dilindungin sama kita, ya. Itu bedanya Tuhan sama berhala, ya. Waktu apa? Yohanes dan Yakobus marah karena orang Samaria menolak Yesus, ya, masuk ke kampung. Dia bilang, Tuhan, kita turunkan api bakar mereka, ya Tuhan. Oke nggak? Enggak loh, Tuhan malah marahin mereka kan. Kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam diri kamu, ya. Lalu mereka pergi ke kampung yang lain, ya. Tuhan kita nggak pernah minta dibela gitu ya. Kita ngapain? Nggak perlu sampai keluar pedang, keluar tombak belain Tuhan gitu. Enggak, ya. Tuhan itu lebih seperti waktu Jerubaal, ya.
Waktu Jerubbaal roboin si Gideon roboin itu Baal, ya. Lalu kemudian orang kota kan mau tangkap si Gideon kan. Bapaknya bilang apa? Kalau Baal itu Tuhan, biarlah dia membela diri sendiri. Ya, kalau Tuhan dia bisa bela sendiri lah. Ngapain kita bela-bela gitu loh ya? Kita siapa mau bela Tuhan gitu loh ya? Nah, tapi kalau berhala beda ya. Begitu kena sendil, orangnya akan marah, ya. Dan ini yang terjadi dengan Yudas, ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya. Ketika kita ikut Tuhan, yang kita ikutin itu sebenarnya siapa? Ya. Dan pernah kita berpikir, kenapa Yudas kok sampai menyerahkan Yesus? Ya, saya juga bingung loh. Ini Yudas agak aneh ya. Kenapa dia menyerahkan Yesus? Padahal Yesus kan sumber dananya dia. Benar gak? Ya, selama dia ikut Yesus, dia bisa nyolong kan? Benar gak? Tapi mungkin dia merasa, aduh, Tuhan juga udah tegur saya gitu ya. Dan kemungkinan dia percaya bahwa Yesus itu tidak akan bisa ditangkap. Ya kan? Karena murid-muridnya semua percaya seperti itu loh. Bayangin, perjamuan di malam terakhir, murid-muridnya ngapain? Berantem kan? Berantemnya ngapain? Mereka berantem memperebutkan siapa yang paling besar di antara mereka. Ya, kalau kita pikir sederhana gini loh ya. Ini Yesus ini bukannya penipu ya, bukannya ya kejahatan-kejahatan biasa, tapi dia ditangkap karena apa? Pemberontakan kan? Ya, istilahnya mau berontak sama kaisar gitu ya kan? Nah, kira-kira kalau ada gerombolan bosnya ditangkap karena berontak, anak buahnya dicari nggak? Dicari dong, ya ini kan gerombolannya gitu ya. Lalu kira-kira kalau murid-murid percaya bahwa Yesus besok pagi akan ditangkap, sebentar lagi ditangkap, mereka masih rebutan nggak? Saya mau jadi Perdana Menteri, yo kamu jadi menteri apa gitu, mau nggak? Ya enggak lah ya, pasti mau semua siap-siap kabur lah, bener nggak? Artinya murid-murid kan nggak mikir bahwa Yesus akan benar-benar ditangkap, ya. Meskipun Yesus sudah ngomong berkali-kali, mereka nggak mikir gitu ya. Mereka masih percaya Yesus sebentar lagi jadi raja gitu loh ya. Nah, ini yang terjadi juga mungkin dengan Yudas. Yudas percaya bahwa Yesus itu nggak bakal bisa ditangkap ya. Malah mungkin dia berpikir bahwa si Yesus ini terlalu nggak show lah gitu loh ya. Sekalian aja gue jual gitu ya. Nanti mana tahu jadi nongol Yesusnya gitu. Langsung nggak bisa ditangkap, langsung jadi raja gitu ya. Paling nggak dia masih kebagian. Kemungkinan itu pikiran Yudas gitu loh ya kan. Kalau nggak ngapain dia nyerahin Yesus juga ya kan. 30 keping uang perak ya saya rasa sih lumayan. Tapi kan dia nyolong juga banyak gitu. Pelan-pelan nyolong lebih mending gitu loh ya. Nah, mungkin itu yang terjadi. Tapi artinya gini, kita perlu berhati-hati ketika kita ikut Yesus, tapi menjadikan Yesus itu sumber untuk mendapatkan berhala kita. Ya, yang dikejar Yudas itu duit. Tapi dia menjadikan Yesus itu sarana untuk mendapatkan duit. Nah, kita perlu berhati-hati tuh. Apakah Tuhan senang dengan keadaan seperti itu? Itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya, kita lihat bagaimana Yudas akhirnya gagal. Ya, lalu kita lihat orang kedua ya. Orang kedua adalah Petrus ya. Petrus ya. Nah, Petrus ini sebenarnya dari awal coba kita baca dulu ya. Ini kejadiannya waktu mereka habis ketemu Yesus, Yesus minta Petrus, "Ayo Petrus, kamu ke tengah ya, karena orang banyak berbondong-bondong mendesak Yesus ya di tepi pantai." Lalu Yesus naik ke perahu Petrus. Petrus lagi beresin jala, lalu kemudian dia suruh ke tengah, ya, lalu Petrus ke tengah, ya. Dan setelah selesai khotbah, Yesus suruh dia tebarkan jala. Tapi sebenarnya Yesus ngomongnya gini, tebarkan jala-jalamu. Ya, artinya di kapal Petrus ada beberapa jala, ya. Tebarkan jala-jalamu, ya. Tapi Petrus bilang, dari semalaman kami nangkep gak dapat apa-apa loh Tuhan. Tapi karena kamu suruh, gitu ya. Kira-kira mungkin Petrus kalau ngomong dalam hatinya gini, ya, lu tukang kayu. Gua nelayan ada pengalaman, ya. Udah tahu pagi hari mana ada ikan, belum pernah dapat ikan gua gitu ya. Pagi-pagi nggak mungkin, kemarin malamnya nggak ada ikan, pagi-pagi ini gitu ya. Lu suruh tebarin jala karena lu guru, ya gua ikutin lah ya. Ya udah gua tebarin satu jala dong, ya kan? Dia nggak mau turunin banyak-banyak jala, ya kan, capek nanti naikinnya. Jadi turun satu jala doang. Tapi habis turun jala itu gimana? Jalannya nggak bisa diangkat, mulai robek. Lalu dia teriak sama Yohanes, ya. Yohanes datanglah bawa kapalnya, lalu 2 kapal itu diisi sampai mau tenggelam, ya. Nah, ini saya baca ya. Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada ikannya banyak gak? Oh banyak ya. 2 perahu lagi ya.
Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ya, Petrus langsung sadar bahwa ini siapa nih, gitu ya. Dia bilang, Tuhan, kamu pergi deh. Saya ini bukan orang yang layak dekat-dekat sama kamu, ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedaus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Apa yang terjadi sesudah itu? Dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. 2 perahu penuh ikan itu ya, saya kan punya kapal gitu ya, punya kapal ikan ya. Kira-kira kalau 1 jaring itu turun gitu ya, terus mendadak dapat sampai full, sampai 2 kapal lagi gitu ya, pulang itu dijual minimal dapat 1 kapal, baru beli lagi gitu ya. Atau jangan-jangan bisa beli 2 kapal loh. Ya jadi 2 kapal dapat 2 kapal loh, karena ikannya penuh begitu gitu. Biasa kan berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru kapal bisa penuh. Itu juga bisa penuh aja happy gitu loh ya. Kadang-kadang kan nggak penuh pulangnya gitu loh ya. Ini sekali jaringan langsung penuh semua gitu loh ya. Itu pasti cuannya gede banget gitu loh ya. Nah, kira-kira waktu nelayan itu kan otaknya juga otak dagang namanya ya. Kira-kira disuruh ikut gimana? Ya pasti mereka ngomong, Tuhan nanti dulu ya, gue jual dulu ikannya ya, nanti baru ikut ya. Itu yang mereka lakukan nggak? Mereka meninggalkan semua, mengikut Yesus. Ya, kita lihat bahwa dari awal Petrus sudah ambil keputusan siapa yang jadi Tuhannya dia. Ya. Dan kita lihat Petrus malah ditegur sama Yesus nggak? Tegurannya keras nggak? Nyala engkau? Tahu kan ya waktu dia Yesus cerita bahwa dia akan ditangkap, lalu kemudian Petrus tarik dia ke samping kan? Bilang jangan gitu Tuhan, itu nggak akan terjadi kepadamu. Lalu Petrus Yesus ngomelin dia depan murid apa tuh? Nyala engkau? Iblis, ya kan? Kasar nggak? Kasar. Keras nggak? Keras. Dia pergi nggak dari Tuhan? Enggak. Kenapa? Karena Tuhannya dia Yesus. Dia tetap ikut Yesus. Ya, coba kita lihat masalahnya Petrus apa. Ya, oke kita berikutnya. Tuhan berkata gini sama Simon ya. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, oke lihat. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Oke, kita lihat dulu ya. Lalu kita tahu ceritanya ya. Yang terjadi adalah omongan Petrus apa omongan Tuhan? Hah? Nah, Petrus aja waktu pertama kali dicatat ya, dia dituduh sama hamba perempuan gitu ya. Hamba perempuan itu sekarang ceritanya hamba itu kan lebih rendah dari pembantu kan ya. Hamba perempuan yang begitu rendah aja dia berani ngaku nggak? Oh kamu kayaknya pengikut Yesus nih. Ngaku nggak dia? Nggak ngaku ya. Masalahnya Petrus apa? Wah dia percaya dia bisa ya. Dia percaya dia mampu ya. Dia mampu bela Tuhan gitu ya. Ya kenapa? Gampang waktu itu ngomongnya karena dia masih percaya Tuhan akan jadi raja toh ya. Wah ini saya bela gitu ya. Tapi begitu tahu Tuhan ditangkap ya, wah ini gawat gitu. Reaksinya beda nggak? Beda kan ya. Tapi masalahnya Petrus yang terbesar apa? Dia percaya bahwa dia bisa. Dia percaya bahwa dia setia sama Tuhan. Dia percaya bahwa dia mau membela Tuhan. Dia rela mati buat Tuhan. Dia percaya bahwa dirinya bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu ngomong mau mati buat aku. Nanti sebelum ayam berkokok kamu nyangkal aku 3 kali gitu loh. Ya, Tuhan bisa lihat ke depan gitu loh ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itu yang terjadi Tuhan ngomongkan ya. Lalu kita lihat waktu kejadian itu nyangkal, dia sudah nyangkal 3 kali ya. Lalu ayam berkokok, kita lihat ya. Lukas 22 ayat 1. Lalu berpalinglah Tuhan memandang kepada Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Jadi
Waktu ayam berkokok, Petrus dan nyangkal 3 kali, Yesus ngapain? Berpaling lalu melihat Petrus, ya. Yang saya lagi pikirin, waktu Petrus ketemu mata sama Tuhan, ya, kan Yesus balik nih kan ketemu mata kan, apa yang dilihat Petrus di matanya Tuhan? Apakah mata yang penuh kemarahan? Petrus, kamu udah ikut saya 3 tahun masih jangkal saya gitu, ya? Apakah mata yang kecewa? Petrus, saya sedih, kenapa kamu kecewa sama aku, ya? Atau mata yang bilang sama dia, tidak apa-apa Petrus, saya sudah mendoakan kamu pasti bisa lewatin ini semua. Mata seperti apa yang dilihat oleh Petrus waktu itu, gitu loh ya. Tapi kita tahu sesudah kejadian ini, ya, mereka pergi ke danau nangkap ikan, ya, karena mereka udah frustasi juga ya. Yesus katanya udah bangkit, tapi mereka nggak ketemu, ya. Lalu kemudian mereka pergi ke danau nangkap ikan kan, sama Yohanes, sama Yakobus, berapa orang mereka pergi nangkap ikan, ya. Lalu kemudian ada orang berdiri di tepi pantai, bilang, anak-anak, adakah lauk pauk padamu, gitu loh ya. Mereka bilang nggak dapat apa-apa toh semalaman itu kan. Lalu kemudian Yohanes berkata, itu Tuhan, ya. Lalu Petrus ngapain? Petrus langsung pakai baju, soalnya dia nggak pakai baju kan, dia pakai baju, terus dia apa? Nyemplung ke air, berenang, mendahului kapal ke Yesus, ya. Kira-kira kalau Petrus pikir Tuhan marah sama dia, Tuhan benci sama dia, Tuhan kesel sama dia gitu ya, gara-gara dia berkhianat, gara-gara dia menyangkal, berenangnya ke arah mana? Biasa kalau kita, gue lagi benci sama dia, marah sama dia ini. Kira-kira kalau ketemu ngapain? Deket-deket, ya kecuali orang yang munafik banget ya, deket-deket. Biasanya kita akan menghindar kan? Artinya seharusnya kalau waktu dia lihat matanya Tuhan itu penuh dengan kemarahan, penuh dengan itu, ya dilakukan Petrus ngapain? Ya nyemplung berenang kabur dong ya. Bukannya ke arahnya Tuhan kan, ya. Lalu kita akan mendengar apa cerita Yesus ngomong sama dia, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Itu kan sesudah itu kan, Petrus, apakah kamu agape sama aku? Lalu ketiganya Tuhan turun standar, Petrus, apakah kamu filio sama aku? Ya kan? Itu yang terjadi karena Petrus berenang ke arah Yesus gitu loh ya. Jadi Petrus meskipun dia gagal karena dia bersandar pada kemampuannya sendiri, tapi akhirnya Petrus sadar nggak? Di terakhir Petrus sudah nggak berani bilang agape, ya. Kalau dia masih yakin, masih percaya diri, dia ngomong apa? Ya saya agape sama kamu pertama kali udah nggak nyampe 3 kali gitu ya. Justru karena agape sekali nggak bisa, agape 2 kali nggak bisa, hanya yang ketiga phileo. Baru Tuhan dia bilang ya gitu loh ya. Ya Tuhan, kamu tahu bahwa aku mengasihi kamu dengan phileo. Lalu Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku, ya. Kadang-kadang kita perlu dipertemukan dengan hal-hal kayak begini sampai kita tergoncang iman, ya. Beberapa minggu lalu kita berkorban goncangan iman. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa diri kita. Tuhan tahu, tapi kita juga tidak tahu, gitu loh ya. Dan ketika kita tahu, baru kita sadar, oh ya Tuhan, memang benar ya. Bukan saya, tapi kamu. Itu yang kedua, ya. Sekarang kita mau lihat yang ketiga. Tokoh yang ketiga siapa? Murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Siapa tuh murid yang paling dikasihi oleh Yesus? Yohanes. Ya, coba kita baca beberapa ayat untuk membuktikan bahwa ini ya. Seorang di antara murid Yesus, Yohanes 13 ayat 23 ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Wah, ini memang sayang dong ya, dekat sama Yesus tuh bagian nempel loh di dada Yesus ya. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya ya. Antara mereka kan kalau makan kan, kalau Yahudi kan baringan ya, antara si Yohanes bersandar di bahunya Yesus atau di dadanya Yesus ya, itu dekat nggak kira-kira? Dekat ya. Dan kita lihat hasilnya ya. Yohanes waktu ditangkap dia kabur nggak? Kemungkinan besar dia kabur juga ya. Petrus yang ikut Yesus terus kan ya. Tapi yang terjadi terakhir kita lihat ya, Yohanes 15 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya, ini waktu Yesus disalib loh ya. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berarti samping ibunya loh ya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Artinya apa? Yohanes hadir gak waktu itu? Waktu Yesus disalib. Hadir sama Maria. Ya, Petrusnya ada gak? Petrusnya udah gak ada, lagi nangis dia ya, lagi berkabung dia menyangkal Yesus gitu loh ya. Yohanes ikut sampai akhir gak? Akhir, hanya dititipin siapa? Dititipin Maria, maminya Yesus. Ya, ikut sampai akhir loh. Yesus. Si Yohanes ya. Lalu kita lihat ya di Yohanes 2 ayat 17.
Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ini kejadian dari saya ceritain ya, waktu mereka pergi nangkap ikan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Di antara sekian banyak murid yang mengenali Yesus pertama kali siapa? Yohanes. Ya kan? Lalu kita bilang, ya, terus mau gimana? Dia murid yang dikasih Yesus. Ya kan? Apakah saya dikasih Yesus? Saya juga nggak tahu saya dikasih Yesus. Tapi kan Alkitab catat tuh, ya. Dia murid yang dikasih Yesus. Lah Alkitab kan catat. Edi murid yang dikasih Yesus atau Kodeni murid yang dikasih Yesus, Pak Dadi murid kan nggak gitu. Tapi Yohanes kan terus dicatat, ya. Coba kita perlu tahu yang mencatat bahwa Yesus adalah murid dikasih Yesus. Yang paling dikasih Yesus di kitab apa? Di kitab Yohanes, cuma ada di kitab Yohanes. Gitu loh ya. Artinya apa? Yohanes yang mengaku dirinya sendiri di murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Oke? Jadi Yohanes percaya bahwa dirinya adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Kenapa kita bisa dekat dengan seseorang? Karena kita percaya bahwa dia mengasihi kita, kan? Coba kalau saya pikir, pada dibenci sama saya, mungkin nggak saya bisa dekat sama dia, gitu loh. Kan enggak. Anak bisa dekat sama mami papinya, kenapa? Karena mereka percaya bahwa mami papinya sayang sama dia. Kalau anak berpikir bahwa bapak mamanya benci sama dia, kira-kira bisa dekat nggak? Ya nggak bisa. Masalahnya Yohanes kenapa bisa begitu dekat sama Yesus? Karena Yohanes percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh mengasihi dia. Makanya Yesus kata murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Ya mungkin pas murid yang lain baca kitab ini enak juga kali ya. Lu ngaku-ngaku lu ya murid paling dikasihi Yesus gitu. Mungkin ya. Tapi itulah yang terjadi. Ya, Yohanes melewati semuanya itu karena apa? Karena dia percaya Yesus benar-benar mengasihi dia. Ya, sekalipun dia kabur gitu loh ya, waktu Yesus ditangkap, dia tetap balik lagi. Kenapa? Karena dia percaya Yesus mengasihi dia. Ketika kita percaya Yesus mengasihi kita, semuanya akan berjalan lebih gampang. Ya, sekalipun awalnya kita berhala sama duit, ketika kita tahu Yesus mengasihi kita dan kita akhirnya jatuh cinta sama Yesus, berhalanya hilang nggak? Hilang dengan sendirinya. Ya kenapa orang manusia itu rela mati? Karena kasih kan, karena cinta kan. Ada nggak orang yang bunuh diri karena kekasihnya? Ada ya. Romeo Juliet itu cerita yang sebenarnya ada ya. Bukannya itu cuma di fiksi. Manusia yang mati karena cinta ada. Di Tolak Cinta Lompat aja ada kan, bener nggak? Manusia rela mati karena cintanya. Ya, justru itu yang Tuhan mau dapatkan dari kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita, kita akan jatuh cinta pada Dia. Ketika kita jatuh cinta pada Dia, rela nggak kita ngorbanin duit? Ya rela. Kita tahu Tuhan ngasihin kita, Tuhan segala-galanya buat kita. Kita juga jatuh cinta sama Tuhan. Duit udah bukan hitungan lagi buat kita. Itu yang perlu kita ngerti. Bahwa Tuhan datang untuk merebut hati kita. Mungkin beberapa di antara kita akan dicobai. Kayak Petrus, kayak Yudas. Yohanes juga sama, waktu itu kan dia ada di kejadian itu kan. Ya, dia nemenin Petrus loh ya, lalu dia sama-sama ninggalin gitu loh ya. Mungkin suatu saat kita akan menghadapi pencobaan gitu ya. Ujian dari Tuhan dalam hal keuangan. Karena biasanya memang hampir semua kita akan menghadapi percobaan dengan mamon gitu loh ya. Kita pilih siapa gitu loh ya. Tapi ketika kita menang, kita harusnya menang karena kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita sampai Dia rela datang ke dalam dunia ini, mati untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga rela mengorbankan anaknya. Supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya hal ini bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita, kita akan lebih mudah berjalan mengikuti Yesus. Oke, ya saya rasa sampai situ, sebenarnya ada sambungannya lagi, tapi nanti kepanjangan, udah setengah jam, saya tutup aja ya. Kita doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tolong kami itu boleh mengerti ya Tuhan, apa yang Kau mau ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan. Engkau ingin kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, karena kami mengerti bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Biarkan kami sama seperti